Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhat talabah, ikhwan wa akhwat, antumul faslu ashir al-ijtima'i, para santriwan dan santriwati antum kelas 10 IPS. Mubasyaratan, langsung saja. Indakum muqarrar jadid, bagi antum ada buku pelajaran baru berbeda dengan kelas 10 IPS sebelumnya, dan antum akan mempelajari matan baiquniyah dan syarahnya insyaallah. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu, langsung saja, tentang mabadi ilmi mustalahil hadis, dasar-dasar tentang ilmu mustalahil hadis. Sebagaimana di kitab PDF yang dibagikan, antum dan antunna bisa lihat di halaman 1 ya, dari kitab ini ya. Kita akan membahas meliputi ta'arifnya, definisinya, al-maudu, yang kedua maudu'nya, yang ketiga ats-tsamrah, hasil dari belajar ilmu mustalah hadis itu apa, yang keempat an-nisbah, jadi ilmu mustalah hadis itu dinisbatkan kepada ilmu apa, atau ilmu mustalah hadis itu dinisbatkan kepada atau termasuk ke dalam ilmu apa. Nah, terus yang kelima al-fadl, keutamaannya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah al-wadi', yaitu peletak pertama atau peletak batu pertama dalam bidang ilmu mustalahil hadis. Dan yang ketujuh al-ismu atau al-asma, nama-nama yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Hukum syari', hukum syariat tentang bagaimana hukum syariat tentang belajar ilmu mustalah hadis. Yang kesembilan adalah al-istimdad, dasar pengambilan ilmu hadis itu berasal dari mana. Yang ke-10 al-masail, masalah-masalah yang dibahas atau masalah-masalah yang ada dalam mustalah hadis itu apa saja. Nah, baik para santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam pelajaran kali ini. Kita langsung saja Ustadz bacakan supaya mempersingkat video. Mabadi'u ilmi mustalahil hadis, dasar-dasar ilmu mustalahil hadis. Mabadi'u ilmi mustalahil hadis, dasar-dasar ilmu mustalahil hadis. Awalan, yang pertama, ta'rifu mustalahil hadisi, definisi mustalahul hadis. Definisi mustalahul hadis. Huwa ilmun biqawaida yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi. Ilmun biqawaida yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi, yaitu ilmu dengan kaidah-kaidah, yu'rafu biha, diketahui dengannya, ahwalur rawi wal marwi, yaitu keadaan para perawi dan keadaan hadis yang diriwayatkan. Keadaan perawi dan keadaan hadis yang diriwayatkan. Jadi ilmu mustalah itu adalah ilmun biqawaida yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi. Ilmu dengan kaidah-kaidah ya, dan kaidah-kaidah ini diletakkannya oleh siapa? Oleh para ulama. Al-maudu', objek pembahasan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis ini ada apa saja? Yaitu maudu' ilmi mustalahil hadis. Objek pembahasan ilmu mustalah hadis itu adalah as-sanadu wal matnu wa ma yata'allaqu bihima, sanad dan matan dan sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Jadi objek pembahasan hadis adalah apa? As-sanadu wal matnu wa ma yata'allaqu bihima, sanad dan matan dan sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Jadi objek pembahasan sanad, matan, termasuk juga istilah-istilah yang berkaitan dengan kedua
istilah ini, sanad dan matan itu sendiri, status hadisnya, status perawinya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan dua hal ini, diantaranya adalah apa? Ikhtilaful hadisnya, perbedaan hadisnya, atau nasikh dan mansukhnya, hadis yang terhapus dan hadis yang menghapus. Ini termasuk ke dalam objek pembahasan ilmu hadis. Jadi intinya apa? Maudhu' ilmi mustalahil hadis as-sanadu wal matnu wa ma yata'allaqu bihima. Nukarir maratan ukhra, kita ulangi lagi. Maudhu' ilmi mustalahil hadis adalah as-sanadu wal matnu wa ma yata'allaqu bihima. Sanad dan matan dan sesuatu yang berkaitan dengan keduanya. Lalu apa yang dimaksud dengan sanad dan matan? Sama seperti ar-rawi wal marwi. As-sanad itu adalah rentetan perawi, wal marwi dan sesuatu yang diriwayatkan adalah matannya. Matannya itu adalah teks hadisnya yang diriwayatkan oleh para perawi. Lalu ma makna as-sanad wal matnu? Apa makna sanad dan matan? As-sanadu silsilatur ruwati al-musilatu lil matni. Nukari maratan ukhra, kita ulangi lagi. Silsilatur ruwati al-musilatu ilal matni, yaitu rentetan para perawi yang menyampaikan kepada matan. Rentetan para perawi yang menyampaikan kepada matan. Jadi dalam hadis itu ya, dari si fulan, dari si A, hadis itu diriwayatkan oleh si A. Si A meriwayatkan hadis tersebut dari si B. Si B meriwayatkan hadis tersebut dari si C. Si C meriwayatkan hadis tersebut dari si D. Nah, ini jalur periwayatan ini, rentetan periwayatan ini disebut dengan sanad. Lalu disebutkanlah bahwa dari si D ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya. Wal matnu ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami. Wal matnu ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami. Dan matan adalah apa? Ya, yaitu ma yantahi ya, ilaihi sanadu, sesuatu ya, yang menjadi bagian akhir dari sanad minal kalami, berupa perkataan. Ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, sesuatu yang berakhir dari sanad berupa perkataan. Maka ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami, maka apabila tadi disebutkan si A meriwayatkan hadis ini dari si B, si B meriwayatkan hadis ini dari si C, si C meriwayatkan hadis ini dari si D, si D meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW menyebutkan teks hadisnya. Innamal a'malu binniyat, maka innamal a'malu binniyat itu disebut dengan matan. Fahimtum insyaallah. Bisa difahami insyaallah. Yang berikutnya atsalis as-samrah. Buah dari belajar ilmu hadis itu adalah apa? Nah, di sini sebutkan yuhassilu al-insanu bi dirasatihi li hadzal ilmi fawaid iddah. Nah, jadi yuhassilu menghasilkan al-insanu seseorang manusia bi dirasati dengan mempelajarinya li hadzal ilmi, ilmu ini, fawaid iddah, beberapa faidah. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan faidah dari mempelajari ilmu mustalahil hadis. Yang pertama adalah apa? Ma'rifatus shahihi minas saqim. Nah, mengetahui hadis sahih dari hadis yang lemah. Ma'rifatus shahihi minas saqimi, mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang lemah. Ini sangat penting sekali, terlebih dalam masalah akidah. Karena akidah itu tidak bisa dibangun di atas pondasi hadis yang lemah, harus hadis yang kuat, baik itu yang mutawatir ataupun yang ahad. Nah, yang sahih, yang hasan ataupun mutawatir. Ma'rifatus sahih minas saqimi minal fil hadisi al-mansubi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yuttaba' as-sahihu wa yutrahu as-saqim. Mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang lemah ya, dalam hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yuttaba' as-sahih, sehingga yang sahih itu lebih diikuti, wa yutraha as-saqimu, dan hadis yang lemah itu ditinggalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanqiyatus sunnati wa hifdzuha min abasil abiin. Ya. Min abasil abisin, maaf. Tanqiyatus sunnati wa hifdzuha min abasil abisin. Ya.
tanqiyatus sunnati wa hifdhuha min abasil abisin. Tanqiyatus sunnah, menjernihkan sunnah, wa hifdhuha, dan menjaganya, min abasil abisin, dari perbuatan orang yang tercela, orang-orang yang tercela. Nah, dari perbuatan-perbuatan orang yang tercela atau perbuatan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, abisin, orang-orang yang sia-sia, dari perbuatan orang-orang yang sia-sia. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang tercela itu membuat hadis palsu, sehingga ketika kita belajar ilmu mustalah hadis, kita mengetahui bahwa ulama itu mensucikan hadis-hadis tersebut, memisahkan hadis tersebut, dan menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari adanya hadis palsu. Yang berikutnya, yang keempat, an-nisbah. Jadi ilmu mustalah hadis ini dinisbatkan kepada ilmu apa? Nisbatu hadzal ilmi ila ghairihi at-tabayun, yakni al-ikhtilaf. Maksudnya adalah apa? Penisbatan ilmu ini kepada yang lainnya itu berbeda-beda. Fahuwa yakhtalifu an ghairihi minal ulumi syar'iyyah. Maka ilmu mustalahul hadis itu berbeda dengan ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Wa nisbatuhu ila ilmil hadis kanisbati ilmi usulil fiqh ilal fiqh wa kanisbati ilmi usulit tafsir ila tafsir. Maka penisbatan ilmu hadis kepada hadis itu sama seperti penisbatan ilmu usul fiqh kepada fikih, dan penisbatan kepada ilmu atau penisbatan ilmu usul tafsir kepada tafsir. Nah, ini penisbatan ilmu mustalah hadis. Jadi intinya apa? Ilmu mustalah hadis itu adalah ilmu yang dinisbatan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmu yang dinisbatan kepada ilmu-ilmu syariat. Nah, ini yang bisa kita jelaskan di video pertama. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas mabadi, dasar-dasar yang kelima dari ilmu mustalah hadis. Itu saja yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.